Lena. Waalaikumsalam. Iya, Bu Lena, apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah, kami juga. Oh iya, Bu Lena, melanjutkan pembicaraan kita kemarin ya, kan kita akan melaksanakan observasi ya, Bu Lena ya. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi kan kita saat ini kita mulai dengan pra observasi ya, Bu Lena. Nanti saya akan membersamai Bu Lena di dalam kelas. Nah, untuk melaksanakan observasi, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Lena sampaikan? Yang baik Bu Ilma. Untuk materi kali ini kan di kelas 1 itu saya mengambil tentang cara gerak hewan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang diharapkan peserta didik itu bisa menyebutkan sampai nantinya menirukan cara gerak hewan tersebut yang mereka temui di kehidupan sehari-harinya dengan baik dan benar, seperti itu. Sepertinya sangat menarik sekali ya, Bu Lena ya. Diharapkan seperti itu. Iya, mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran di kelas sesuai dengan tujuan kita ya. Lalu apa sih namanya yang ingin dikembangkan pada siswa dalam pembelajaran ini menurut Bu Lena dalam bidang apanya? Karena di sini materinya itu kan menirukan cara gerak hewan yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin mereka ya bisa menyebutkan, selain menyebutkan, mereka juga bisa menirukan cara gerak hewan dari hewan yang mereka temui di kehidupan sehari-harinya, seperti hewan peliharaan yang mereka punya, cara geraknya seperti apa, seperti itu sih, untuk lebih spesifiknya seperti itu. Oh iya, baik. Jadi hewan-hewan yang kita kan sekarang nih anak kelas 1 ya, yang Bu Lena pegang ya. Jadi binatang apa sih yang mereka, hewan apa sih yang mereka temui di rumah gitu kan. Jadi mudah ya, banyak contohnya Bu Lena ya. Iya. Mereka juga sebelumnya kan kita sudah observasi juga ke anak-anaknya juga siapa yang memiliki hewan peliharaan, seperti mereka menyebutkan ada yang punya kucing, ayam, bebek dan sebagainya yang mereka sering lihat aja. Seperti sangat menarik ya. Lalu strategi apa nih yang akan Bu Lena kembangkan? Nah, iya, untuk ini kan kita menirukan cara gerak hewan. Strateginya saya mungkin mengambil model pembelajarannya problem based learning gitu. Ditambah sama kita masukkan TPACK-nya melalui teknologi. Saya membuat video pembelajaran, bukan membuat sih, lebih jelasnya, lebih tepatnya itu mencari video lewat YouTube cara-cara gerak hewan yang nantinya akan disajikan atau ditampilkan di depan anak-anak tersebut, cara gerak hewannya seperti apa. Nanti mereka akan menunjukkan seperti dalam video yang saya tampilkan seperti itu. Kita sama-sama. Iya betul ya. Jadi ada secara visual yang mereka saksikan ya. Ada audio dan visualnya. Iya. Lalu menurut Bu Lena nih dari kegiatan yang akan nanti kita laksanakan, kira-kira akan ada kendala apa gitu nanti dalam ke depannya? Nah, ini kan termasuk baru ya Bu Irma ya. Saya ingin mencoba pakai media pembelajaran itu melalui teknologi. Nah, paling kalau misalnya dari teknisnya itu ya kendalanya ya dari teknisnya, mungkin dari peralatannya atau segala macamnya agak ribet sih memang ya, karena kita harus memasang sendiri. Nah, kalau misalnya dari teknisnya seperti itu. Untuk dari segi anaknya itu, karena anak kelas 1 itu kan fokusnya paling 5 menit gitu ya, paling 5 menit dia bisa fokus gitu, bisa fokus dalam pembelajaran. Seterusnya agak ya dia asik dengan dunianya sendiri seperti itu. Dan kalau misalnya seperti itu, saya sih menyikapinya dengan cara memberi mereka ice breaking. Kalau misalnya udah terlihat udah mulai fokusnya berkurang gitu, jadinya kita bisa nge-refresh otaknya atau ininya dengan cara pemberian ice breaking agar konsentrasi anak menjadi kembali lagi ya. Refresh lagi. Keren banget Bu Lena, berarti sudah ada kendala dan solusinya ya. Jadi saya udah
nggak sabar nih ingin menyaksikan gitu ya. Saya akan ikut membersamai Ibu Lena dalam pembelajaran ini. Akan diizinkan ya, saya mohon izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Masih semangat kan ya? Masih pagi? Ada yang masih ngantuk? Enggak kan? Nabila masih ngantuk. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Terus udah sarapan belum? Udah sarapan? Belum. Jadi kenapa nggak sarapan? Kenapa? Oke, sekarang hari ini yang nggak masuk siapa nih? Teman kalian yang nggak masuk siapa? Mereka udah absen kayak di sini ya. Oke, yang di sini sehat semua ya. Sehat semua kan? Oke, siap untuk melakukan pembelajaran? Siap untuk belajar? Siap, duduknya yang baik dong. Ayo, duduknya yang baik. Bersiap. Ayo, Farah. Semua benda yang ada di meja ditaruh di bawah meja dulu. Ayo, semua benda yang ada di atas meja taruh di bawah meja dulu. Termasuk air. Airnya taruh di bawah meja dulu. Siap untuk belajar ya. Oke, sebelum belajar kita seperti biasa membaca doa terlebih dahulu. Oke, bersiap. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya hari ini kita ingin belajar pelajaran apa? Bahasa Indonesia bab 4. Aku bisa cara gerak hewan. Oke, bahasa nasionalisme kita menyanyi dulu. Sudah apa semua? Sambil tepuk tangan ya. Oke. 1, 2, 3, diperhatikan videonya. Oke, yang semangat nyanyinya ya. Halo radio. Ciptaan Ismail Marzuki.
mainkan dulu. Baby letter. Gajah menari, cobalah meletakkan kaki seperti gajah. Kelinci juga menari. Saya menari seperti kelinci. Kelinci menarinya seperti apa? Nih, cara-caranya monyet juga berdansa. Nih, parade hewannya nih. Ayo, bagaimana kalau menari bersama? Senangnya? Ayo menari seperti mereka. Ya. Oke. Dan tadi apa saja yang sedang menari? Hewan apa aja yang sedang menari? Gajah, terus kelinci, terus monyet, terus jerapah nggak ada. Ada apa? Gajah, kelinci, satu lagi burung menari gajah, kelinci, burung dan monyet berdansa. Kalau gajah menarinya seperti apa? Gajah lompat? Esther? Bisa? Siapa yang bisa mempraktekkan gajah menari? Ayo. Daniel. Gajah mulai. Yang pertama, ikan. Kita berenang seperti ikan. Ya, ikan. Nanti aja. Ikan bergerak dengan cara berenang. Yang kedua, kelinci. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Habis kelinci apa tadi? Burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Bebek. Bebek bergerak dengan cara berjalan. Terus habis bebek apa tadi? Monyet. Monyet bergerak dengan cara suara monyet seperti apa? Dia sukanya monyet apa? Makanan kesukaannya pisang. Ya, siapa? Oh, sama kayak kamu suka pisang. Oke. Nah, berikutnya. Nah, nih, lihat, perhatikan. Ini ada huruf apa? Alika duduk sayang. Nabila. Ini huruf apa? L. L besar dan L kecil. Nah, ini bacanya apa? Ada yang bisa baca? Apa? Laba-laba. Ini L A jadinya la B A ba. Laba. L A la B A ba. Laba. Jadinya laba. Kalau laba-laba, dia mempunyai apa? Jaring ya, mempunyai jaring ya laba-laba ya. Ini laba-laba, hurufnya dari apa huruf awalnya? Selain laba-laba, apalagi binatang yang berawalan huruf L? Ada nggak? Lebah, lala, terus? Nama binatang yang diawali dengan kosakata la, li, lu, le, lo. Oke, good. Nih, sekarang sebelum melangkah ke sini, saya punya
Jangan merebut. Ayo. Oke, sudah. Ayo, yang rapi guntingnya. Kalau sudah digunting, ditempel. Akbar di sana. Pak ini jangan dimainin guntingnya. Nanti ketusuk. Ayo. Tinggalin. Ayo Rosa. Itu juga gabung sama dengan ini. Hati-hati pegang guntingnya ya. Pegang guntingnya hati-hati. Mana? Mana bisa? Yang sudah digunting, ditempel. Tadi kamu itu yang terbang ya, yang terbang. Yang rapi, ya. Mana? Ada ini. Mana lagi? Mana tadi yang ini? Ini apa? Ini ada nih satu. Terus mana? Ya, yang ini. Mana? Ini. Tahu namanya apa? Berenang, berenang. Berenang ada yang berenang. Berenang mana? Berenang. Iya. Digunting. Mana ini? Nah, iya nih. Kita ke sana. Oh iya. Oke, udah. Ada berapa jadinya? Ada berapa? 5. Udah, ini udah selesai. Peralatannya disimpan dulu. Sekarang kalian buatkan alat tulisnya. Pensilnya. Pensilnya. Iya, pensil. Nih. Pensilnya ya dikeluarkan ya. Iya, pensil. Alat tulisnya. Alat tulisnya dikeluarkan. Tuh. Sekali lagi. Kelas 1B. Oke, semangat ya nih. Next nih. Sekarang nama binatang yang diawali dengan kosakata. Kosakata apa nih? La, li, lu, le, lo. Apa aja? Ada apa saja binatangnya? Ini
gimana? Masih semangat? Masih dong. Iya nih Bu Lena nih, alhamdulillah ya kemarin saya sudah diizinkan oleh Bu Lena untuk membersamai pembelajaran di dalam kelas. Nah sekarang kita akan membedah ya hasil observasi yang kita lakukan kemarin ya. Terus bisa nggak nih Bu Lena ceritakan bagaimana sih kondisi kelas kemarin saat kita menjalani pembelajaran? Iya, karena kan emang ini pertama kali saya menggunakan media pembelajaran itu kan berbasis teknologi ya Bu. Awalnya anak-anak tuh antusias banget karena emang mereka belum pernah sama sekali menggunakan media itu seperti Infocus, kita pakai laptop, pakai audio visual gitu ya. Antusias banget anak-anak, alhamdulillah. Dan mereka juga bisa mengikuti apa yang saya tampilkan gitu. Terus mereka juga dalam pembelajaran alhamdulillah lumayan aktif dari sebelumnya gitu. Sebelumnya kalau misalnya saya ngajar tanpa pakai media teknologi seperti itu agak cepat bosan. Nah kemarin kan yang pas pra observasi yang ketakutan saya itu kan saya bilang takutnya anak kan mudah bosan gitu, sebelumnya mudah bosan gitu, fokusnya 5 menit. Nah alhamdulillah kemarin itu bisa lah, walaupun ya memang nggak bisa sama sekali semuanya 100% fokus gitu, seperti itu sih. Iya terlihat sekali anak-anak antusias dan sangat bersemangat ya. Iya, Jadi kelas itu semakin hidup gitu ya Bu Lena. Iya betul. Lalu dari pengembangan keterampilan siswa gitu kan ya. Menurut Bu Lena sampai dengan fase dan tahap ini apakah sudah berhasil? Kalau dibilang berhasil banget sih kayaknya masih kurang ya, masih belum ya. Ada beberapa murid yang memang masih malu-malu atau masih takut untuk dia tampil ke depan kayak kemarin itu kan kita gerak hewan ya. Udah kita tampilkan videonya caranya seperti apa untuk keterampilan motoriknya siswa itu. Kadang kalau misalnya disuruh maju ada yang tidak mau karena malu atau ya kayak itu sih alasannya sih malu gitu. Walaupun kita kan bareng-bareng gitu satu kelas gitu, tapi ya masih ada yang seperti itu. Jadi masalahnya masih ditemukan ya bisa lalu apa sih menurut Bu Lena nih performa penilaian diri Bu Lena dalam mengajar itu setelah kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran ini sih menurut Bu Lena bagaimana penilaian diri atau performa Bu Lena dalam pembelajaran melaksanakan pembelajaran kemarin terhadap siswa? Performa saya kalau menurut saya ya yang namanya manusia ya kita juga nggak tahu gimana ekspektasinya tidak sesuai dengan realita gitu kan, masih ada aja yang seperti itu. Tapi saya berusaha menampilkan yang terbaik dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran ke anak-anak. Selebihnya ya menurut anak-anak, kalau misalnya anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan ya alhamdulillah. Tapi kan di sini kita juga masih terus belajar gitu untuk suatu peningkatan. Kalau bagi saya suatu peningkatan untuk saya untuk melakukan pembelajaran berbasis TPACK ini seperti itu. Alhamdulillah sebelumnya kan belum pernah tuh. Jadi ya menurut saya berhasil sih belum. Ya cukup berhasil juga sih, menurut saya cukup berhasil dalam melakukan pembelajaran kemarin dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan akan terus belajar lagi sih. Baik ya Bu Lena, jadinya kita itu sama-sama belajar ya di sini ya. Tapi saya lihat udah banyak kemajuan sekali gitu Bu Lena dengan kita selalu siap belajar, selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam menerapkan, mengembangkan kemampuan siswa ya Bu Lena ya. Lalu dari permasalahan dan kendala-kendala yang ada seperti itu Bu Lena, kedepannya itu bagaimana cara Bu Lena akan memperbaiki lagi, jadi tujuan atau perbaikan ke depan gitu loh, agar hal-hal yang menjadi ketakutan kita selama ini sebagai
sebagai guru di kelas itu dapat berjalan dengan sesuai dengan apa sih yang sudah kita sesuai dengan keinginan kita itu untuk Bulena gimana? Iya, karena kita kan di sini melakukan melakukan perubahan kurikulum ya. Betul. Dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang saya harapkan sih, dan kalau misalnya kelas 1 pun kayaknya kalau misalnya ditanganin satu guru sendiri gitu nggak akan berhasilnya 100%. Apalagi kelas 1 kan seperti itu. Yang saya pengen sih nanti insya Allah ya untuk kedepannya gitu guru tuh bisa ada pendamping, kolaborasi sama guru yang lainnya. Jadinya kan kita bisa fokus, nggak cuman senternya di kita aja, terus berusaha untuk mengajak siswa itu fokus sama siswa juga, jadinya aktif gitu ya. Jadi aktif siswa sama guru, nggak jadinya senternya nggak di kita aja gitu. Tapi murid juga dilibatkan dalam pembelajaran ini gitu. Kalau misalnya ada pendampingan kita jadinya enak. Jadi kita bisa kolaborasi, yang satu sedang melakukan apa gitu, jadinya kitanya juga nggak terbagi-bagi gitu kan. Kalau misalnya kelas 1 kan ada yang belum bisa baca, ada yang middle, ada yang sudah bisa baca gitu. Kalau itu kan emang dari dulu memang seperti itu ya, rolnya seperti itu, masih beragam seperti itu. Jadinya sih kedepannya diharapkan untuk media pembelajaran juga ditingkatkan lagi, nggak cuma ceramah aja gitu, nggak guru yang jadi center, tapi anak dilibatkan, terus ada pendampingan dengan guru lain juga biar anaknya fresh juga. Mungkin kalau misalnya setiap hari kita lagi yang ngajar seperti itu Jenuh ya? jenuh juga seperti itu. Kedepannya insya Allah pendidikan kita bisa makin bagus. Baik, Bulena, saya sudah menangkap. Berarti Bulena akan mengadakan kolaborasi ya Maunya seperti itu. dengan guru bidang yang mendampingi siswa kelas 1 di kelas Bulena ya. Lalu kalau saya lihat di sini dengan materi juga kan berhubungan dengan kolaborasi dengan wali murid mungkin ya. Jadi untuk memetakan apa sih ini yang kita dapat memberitahukan ke wali murid, ini loh bahan pelajaran kita. Jadi orang tua dapat sedikit-sedikit belajar juga memberikan petunjuk kepada siswa gitu ya di Itu rumah. salah satunya juga saya juga ingin bisa membuat ebooknya itu bukan dari buku pelajaran. Jadinya kita ambil materi rangkuman materi yang bisa dijadikan ebook gitu. Jadi Wah, sangat nanti menarik. Iya, linknya nanti kita kasihin ke wali murid, Iya. nanti biar wali murid juga bisa ikutan. Oh ini loh materinya seperti ini. Kalau misalnya kita tuh selalu ngikutin buku pelajaran itu kan agak susah juga ya. Betul, Agak susah iya. juga. Jadi kalau misalnya pakai ebook sekarang kan udah zamannya teknologi. Yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan rumah juga gitu ya Miss ya. Buat ebooknya itu bukan dari buku pelajaran. Jadinya kita ambil materi rangkuman materi yang bisa dijadikan ebook gitu. Jadi Wah, sangat nanti menarik. Iya, linknya nanti kita kasihin ke Wali wali murid, Iya. nanti biar wali murid juga bisa ikutan. Oh ini loh materinya seperti ini. Kalau misalnya kita tuh selalu ngikutin buku pelajaran itu kan agak susah juga ya. Betul, Agak susah iya. juga. Jadi kalau misalnya pakai ebook sekarang kan udah zamannya teknologi. Yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan rumah juga gitu ya Miss ya. Nah kalau misalnya YouTube itu kan berbayar ya, maksudnya kuota segala macam. Maunya sih yang dari book bisa di-download udah gitu sekali aja biar bisa Agak terjangkau. Tapi emang agak kedepannya nanti lebih itu kalau itu harus lebih dipikirkan lagi gimana. Baik, Bulena. Nah, berarti udah ada planning ya, berarti ya. Kira-kira nih pelaksanaannya kapan ya, Bulena? Ini kan kita udah observasi ya, aku udah di observasi, terima kasih sama Bu Irma. Udah banyak masukan juga yang Bu Irma berikan. Jadi insya Allah sih ini kan udah mau UTS ya, Iya. after UTS kayaknya setelah UTS. Kalau misalnya sebelum UTS ini kan udah waktunya udah agak mepet ya, makanya kita berkolaborasi dengan guru-guru kelas 1 yang lainnya juga untuk jadinya nggak cuma di kelas saya saja gitu, maunya ke kelas-kelas berimbas ke kelas 1 lainnya atau mungkin bahkan ke kelas 2 lainnya. Ya paling insya Allah sih setelah UTS Oh, baik. insya
Allah kalau misalnya lancar. Saya doain biar lancar, dapat berjalan dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk anak didik kita ya Bu Lena ya. Iya. Oh iya, jadi gini Bu Lena, saya jadi nggak sabar nih, apakah nanti nih setelah berjalan gitu ya dengan setelah UTS itu dengan program yang Bu Lena buat, apakah saya masih boleh nih membersamai Bu Lena di dalam kelas seperti itu? Boleh banget lah. Terima kasih Saya juga banyak masih ya. banyak belajar banget loh sama Bu Irma sebagai calon guru penggerak di sini ya. Jadinya kita juga masih harus banyak bertanya segala macam, ngasih masukannya Bu Irma. Kita sama-sama belajar ya Bu Lena ya. Itu Jadi banyak di sini, banget iya. masukannya. Iya, jadi kita sabar, baik, nanti kita atur lagi waktunya. Terima kasih banyak Bu Lena untuk waktunya. Saya doakan semua yang menjadi tujuan Bu Lena ke depannya untuk kebaikan siswa-siswi kita akan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.